Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun bareng-bareng ngaji ben uripe tambah arti, dadi menungsa sing berbakti marang tuntunane Kanjeng Nabi, gawe seneng wong tua sing ngopeni, hormat para guru lan para kiai, mati urip oleh ridhone Gusti, mlebu swarga diladeni widadari. Niat ingsun bareng-bareng ngaji ben uripe tambah arti, dadi menungsa sing berbakti, tunane Kanjeng Nabi, gawe seneng wong tua sing ngopeni, hormat para guru lan para kiai, mati urip oli ridhone Gusti, mlebu swarga diladeni widadari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka salam. Sekaligus lewat surat Yasin ini Allah bersaksi dengan datnya wal Qur'anil Hakim. Ini Allah berjanji sekaligus bersaksi. Bersaksi atas apa? Ala risalatihi wa nubuwatihi, atas kerasulan dan kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Allah berkata, ya Muhammad, in ankarol kufar, in ankarol lataka, wahai Muhammad, in angkarol kufaru, jika orang-orang tidak mau meyakini, mengimani, susah hati, orang usah cilik hati Muhammad, bidzalika, dengan keingkaran tersebut. Ana, kata Allah, saya asyhadu, bersaksi, innaka laminal mursal, lu wong sing ngangkat rasul kowe aku kok. Gak usah kamu ambil pusing kesan-kesan orang-orang kafir, omongan orang-orang kafir, ndak perlu kamu ambil pusing. Sebab ana asyhadu innaka laminal mursalin, bahwa saya bersaksi sesungguhnya engkau Muhammad sungguh
termasuk rasul atau utusanku. Falamma kanat hadhihi surah dalatan wa syahidatan ala risalatihi, maka lantas kemudian ketika surat Yasin ini menjadi dalatan wa syahidatan, menjadi bukti dalil sekaligus menjadi sebuah syahadah, kesaksian ala risalatihi, atas kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala jaroma annaha surat qalbal Quran. Saking pentingnya surat Yasin menjadi bukti kerasulan baginda Nabi, maka lantas surat Yasin ini sorot qalbal Quran, menjadi hatinya Al-Quran. Sesungguhnya segala sesuatu punya hati. Inna likulli syai'in qalban. Iki lho gedene ganjarane maca surat Yasin. Satu kali surat kita dapatkan pahala seolah kita membaca Al-Quran berapa kali? 10 kali. Tapi aja lantas kota darusane Yasin to. Ya. Penting maca Yasin. 1 kali Yasin wis khatam Quran ping 10. Kowe model wong sing blek kesunu. Ya. Jadi tetap tadarus dari awal syukur sampai akhir, syukur sekalian kita lihat, kita kaji, kita renungkan makna ayat per ayat. Yasin bonus saja, ya. Wa kama qala alaihissalam, lan kaya oleh dawuh sapa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Rasul memperkuat juga, innallaha ta'ala qara'a surat Yasin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membaca surat Yasin wa Toha dan surat Toha qabla ayyakhluqa, ing dalem sadurunge yen toh ndadekake sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardolan bumi bi alfai amin kelawan selisih 2000 tahun. Maksudnya apa? Allah, kata Rasulullah, sudah pernah membaca surat Yasin dan surat Toha jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 2000 tahun sebelum Allah menciptakan itu langit dan bumi, Allah sudah membaca surat Yasin dan surat Toha. Falamma sami'at, mongko nalikane krungu sapa al malaikatu para malaikat, qalu mongko padha dawuh sapa malaikat. Ketika para malaikat mendengar Allah membaca surat Yasin, surat Toha jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, lantas para malaikat berkomentar, tuba li ummati Muhammadin, sangatlah beruntung. Untung temenanan loh, li ummati Muhammad, untuk kita semuanya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazala kang temurun alaihi mengatasi umat Muhammad hatani suratani, 2 surat ini. Kata malaikat, sangat-sangat beruntung umat baginda Muhammad keduman surat loro iki lho, surat Yasin dan surat Toha. Watuba, dan sangat beruntung kata malaikat, liman tahammala bihima, untuk orang yang mau menghafal surat Yasin dan surat Toha. Watuba li al-sunatin, dan sangat beruntung pula lesan-lesan tatakallamu bihima,
yang mau terus membasahi lesannya bertadarus dengan surat Yasin dan surat Toha. Ini respon para malaikat setelah tahu surat Yasin dan surat Toha sudah pernah dibaca oleh Allah 2000 sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan setelah malaikat tahu kalau surat Yasin dan surat Toha itu turun kepada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kama qala alaihi salam, lan kaya oleh dawuh sapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul juga bersabda dalam hadis lain, inna ahlal jannati, satemene ahli swarga iku la yaqrauna, ora padha maca sapa ahlul jannah syai'an ing suwiji-wiji minal qur'ani saking Al-Qur'an illa Toha, kejaba ing surat Toha wa Yasin lan surat Yasin wa surat Ar-Rahman lan ing surat Ar-Rahman. Jadi besok ahli surga itu surat yang untuk percakapan, surat yang untuk simakan di dalam surga. Besok ahlul jannah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk, ya. Hanya 3 surat yang akan dibuat tadarusan ahli surga besok. 1 surat Toha, Yasin, dan yang ketiga surat Ar-Rahman. 3 surat bacaan ahli surga, yaitu Toha, Yasin, dan surat Ar-Rahman. Wa kama qala alaihi salam, lan kaya oleh dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, ayyuma muslimin, utawi endi-endine wong Islam lanang, wa muslimatin lan wong Islam wadon, Quri'a iku den waca indahuma ing dalam sandinge muslim lan muslimah. Apa sing diwaca? Surat Yasin, apa surat Yasin. Wa huma utawi wong muslim lan muslimah mau iku fi sakaratil maut, dalam kondisi sakaratil maut. Nazala mongko temurun alaihi ma ing atase muslim utawi muslimah bi adadi kulli harfin, kelawan menurut wilangane saben-saben huruf dari surat Yasin, asyratu amlakin, opo 10 piro-piro malaikat. Kata Rasulullah, ketika ada seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi sakaratil maut, lagi cengap-cengap, kontrake pan enteng, ya kan? Kok lantas dibacakan surat Yasin? Mungkin oleh anaknya, mungkin oleh cucunya, mungkin oleh tetangganya, saudaranya. Ini maka saya katakan sangat beruntung, ya, sangat beruntung. Mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita, siapapun keluarga kita, mudah-mudahan kelak ketika sakaratil maut tersanding oleh surat Yasin, oleh anak-anaknya, oleh murid-muridnya. Karena ini pengantar kembalinya ruh kepada Allah dengan husnul khotimah. Apa kata Rasulullah? Ketika ada seorang muslim atau muslimah yang sedang dalam kondisi sakaratil maut, lantas dibacakan surat Yasin, nazala alaihi ma bi'adadi kulli harfin asyratu amlak, maka akan turun malaikat-malaikat Allah yang per huruf dari surat Yasin itu menurunkan 10 malaikat. Nanti coba panjenengan dihitung, surat Yasin itu total ada berapa huruf kali 10,
Itulah jumlah malaikat yang akan turut mendoakan orang yang dalam kondisi sakaratil maut. Yakumuna hale podo jumeneng, para malaikat-malaikat tadi pada berdiri baina aidihima, di hadapan orang yang lagi sakaratil maut, sufufan, berbaris. Yusalluna alaihima, para malaikat-malaikat tadi mendoakan orang yang lagi sakaratil maut. Wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampunan, maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yashhaduna, tidak berhenti pada mendoakan, memohonkan ampunan saja. Mereka juga yashhaduna ghuslahuma, mereka juga menyaksikan bagaimana si muslim dan muslimat tadi bi'una jinazatahuma, dan para malaikat tadi juga akan mengikuti, mengiringkan jenazahnya ke liang kubur. Jadi dengan kata lain, ketika seorang muslim yang ketika sakaratil mautnya dibacakan surat Yasin, insya Allah yang takziah bukan hanya jenis manusia saja, tapi sing layat juga para malaikat. Sangat-sangat beruntung. Mudah-mudahan kita semuanya kelak ketika tiba kita nanti, mudah-mudahan kanan kiri kita, ya, di hadapan kita dikelilingi oleh keluarga kita dengan bacaan surat Yasinnya, sehingga kepulangan kita kelak mudah-mudahan benar-benar radiyatan mardiyah, kita ridho dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, wasilah bacaan surat Yasin. Wa kama qala alaihi salam, oleh karena itu para hadirin, Rasul berpesan kepada kita semuanya, aksiru qira'ata hadhihi surati, aksiru ngakeh-ngakehno sira kabeh, perbanyaklah oleh kalian semuanya, qira'ata hadhihi surati, perbanyak membaca surat Yasin ini. Fa inna fiha, mongko setuhune iku ing dalem surat Yasin, khoso iso kasirotan, utawi piro-piro khasiat, kekhususan kasirotan yang begitu banyak. Perbanyak membaca surat Yasin kapanpun, dimanapun, tidak terbatas malam Jumat saja. Malah saya sering menyarankan kan, kalau bisa setiap malam kita tidak lepas dari surat Yasin dan surat cita-cita untuk rizki kita, curi start kesuksesan lewat surat Waqiah. Ini tolong ditradisikan. Hatta kila fi syarhi hadal hadis, hingga den ngendikaake fi syarhi hadis, ing dalam syarai iki hadis, sampai-sampai diterangkan dalam syarah hadis ini, annal jai'ah, sak temene wong kang ngelih, wong sing lagi alias lapar, bahasane wong Banyumas kencot, paham kencot ya, kencot kue ngelih gitu, bukan orang ngerti gitu. Dalam syarah hadis ini dikatakan annal jai'ah, sesungguhnya orang yang lagi lapar, idza qara'a, nalikane maca, uduril qalbi, dengan penuh hadirnya hati, asba'ahullah, maka Allah akan berkenan membuat dia kenyang, min, saking fadl utawi anugrahe surat Yasin, lan fadl anugrahe Gusti Allah, wasilai surat Yasin.
Jadi bukan puasa ya ben ngelie ilang. Ya maca yasine sing kerep. Ngono lho. Nah, ini tekstual saja ya. Makna zahir. Artinya orang-orang yang ahli surat Yasin insya Allah tidak akan mengalami kepailitan ekonomi. Insya Allah. Pol-pole lah lagi orang duit duit kayak kue ya. Pol-pole lagi orang duit duit nggon jajan. Pantuku cilok berak kuat. Yasin di mek warek. Jadi bayangna hurufe kayak cilok akeh nemen. Iya kan? Nah, tapi ini wasilah saja. Wa in qara'ahal khaifu wa in qara'alan lamun maca ing surat Yasin sapa al khaifu wong kang lagi wedi ditondi ditoke. Ke berlaku nggo wong sing balik ngaji numpak motor pecine tiba bablas wae pan ditinggal. Ya ayo ora imbang karo motore gagah wonge kecing. Ya. Ketika surat Yasin itu dibaca oleh orang yang sedang dalam ketakutan. Allahu ta'ala huznahu wa khaufahu. Insyaallah Allah akan berkenan menghilangkan kesusahannya dan juga rasa khawatir atau rasa takutnya. Jadi anggar balik petengan dit Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Data kendel engko dit. Karena dikawal dening malaikat. Ngono lho. Ya. Ban pan gembes ora sida. Bensin panteng ya ora sida. Sebab fadilah surat Yasin. Nah, weteng sing ngelip dadi wareg. Berarti kan motor sing bensine pansat dadi wasilah surat Yasin. Makanya ya bagi para pengendara motor yang rumangsa minal fukere wal masakin bensine awet ngono lho ya. Sering-seringlah motornya dikasih Yasin. Insya Allah nanti bensinnya nasi ngejuk terus. Dilalat disilita gaya balik full kayak gue kan. Wa in qara'ahal fakiru khallasa min dainihi. Wa in qara'ahal lan lamun sing maca surat Yasin mau al fakir wong sing lagi dalam kondisi kefakiran. Nah kiye ya. Zaman sulit ekonomi. Khallasa min dainihi. Insyaallah Allah akan berkenan membersihkan dari segala macam hutang piutangnya. Ini diantara fadilah surat Yasin. Ketika yang baca orang yang lagi kesulitan ekonomi, Allah jawab dengan rizkinya. Allah turun dengan ar-razaknya. Ketika yang baca orang yang lagi dalam kekhawatiran, ketakutan, Allah hilangkan kesusahannya, ketakutannya itu. Dan ketika yang baca orang-orang yang fakir, orang yang lagi terbelit oleh hutang, insya Allah ada solusi, jalan keluar untuk bisa melunasi. Bukan berarti maca Yasin esok lunas. Tane ora aru-aru maning karo sing utangi ora. Ya. Tetap baik kudu balekna duit. Wa idza qara'a ahadul hajati lan nalikane kang maca Yasin mau dul hajati wong sing lagi duwe hajat ya. Nah ke sing kelas 3 sing pan ujian sing nasi jomblo termasuk Allahumma payuana bikiro ati suratil ya kue jar ya insyaallah esok langkah sing PHP maning jar ya yang melasi temen sih ya dua murid ka wajah
jombloan jomblowati. Idza qara'a ahadul hajati, ketika yang baca kita lagi punya hajat, qadallahu ta'ala hajatahu, insyaallah Allah akan berkenan memenuhi hajat atau cita-cita kita. Wa man qara'aha fis subhi, kemudian syarah ini dilanjut, siapa orang yang membaca surat Yasin ini pada waktu subuh, yakunu, maka dia akan menjadi orang fi amanillahi ta'ala ilal masa, dia akan dalam lindungan keamanan Allah ilal masai, sampai waktu sore nanti. Yen macane waktu subuh, Yasin dibaca waktu subuh, insyaallah kita akan aman dalam keamanan Allah, lindungan Allah sampai sore nanti. Dan sebaliknya, kalau dibacanya sore, ya insya Allah kita dalam jaminan keamanan Allah sampai subuh pagi hari. Tapi tetap ikhtiar dan ikhtiyat, kehati-hatian, usaha lahir harus dilakukan. Aja mentang-mentang wis maca surat Yasin, lawangnya ora dikunci, kompor ora dipateni, ya pada sami juga bohong, samiun, paham ya? Wa fi ayyi baldatin, nah ini penting berkait dengan wabah kolorna, ya, bin Markona alias corona. Ini ada keterangan ini, tolong dicatat baik-baik. Wa fi ayyi baldatin, dimanapun kota, daerah, negara, idza tuliyat, nalikane den waca apa surat Yasin, au fusirat, utawa den tafsiri, diterangkan apa surat Yasin, sebuah daerah, sebuah kota, sebuah negara kok di dalamnya dibacakan surat Yasin atau sedang dikaji tafsir Yasinnya, rafa'allahu ta'ala anhumul bala, maka Allah akan berkenan mengangkat, menghilangkan bala, bencana, wal qahta, kepailitan, wal hola'a, apa itu hola? Tingginya harga, kenaikan harga, krisis ekonomi insyaallah hilang, bala musibah insyaallah Allah hilangkan. Watoun termasuk ini wabah toun, mudah-mudahan di sini ada tambahan wal corona. Allahumma kun pada nganggo masker, orang nganggo masker, nganggone daster tok, ya. Wal mardo, dan sakit juga akan diangkat oleh Allah, bihurmatiha, sebab kemuliaannya surat Yasin. Ini dimanapun daerah, maka kita coba ya bareng-bareng membantu pemerintah kita, saudara-saudara kita, masyarakat kita, ya. Kita luangkan waktu ini, yang biasanya Yasin satu hari satu kali, tambahkan. Mudah-mudahan seiring jalannya Allah angkat, Allah hilangkan segera wabah kita, ya. Sekaligus kita doakan keluarga-keluarga kita yang mungkin di luar kota, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa man qara'aha fil laili, lan sapa wong kang maca surat Yasin fil laili dalam waktu bengi, yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala ila subhi, insyaallah siapa orang yang membaca surat Yasin di waktu malam, insyaallah keluarganya akan dalam keamanan Allah ila subhi, hingga waktu subuh.
Nah, kemudian di akhir syarah hadis ini pentingnya untuk keluarga-keluarga kita yang sudah kita di alam barzah. Wa idza quri'at alal mayyit, lah ini loh, untuk ahli kubur kita. Ketika surat Yasin ini dibaca untuk ahli kubur kita, orang tua kita, ya, mbah-mbah kita, guru-guru kita semuanya. Kenapa ketika ziarah kubur itu yang dibaca surat Yasin? Idza quri'at 'alal mayyiti khuffifat anhu adabul qabri. Ketika surat Yasin itu dibacakan kepada ahli kubur, insyaallah siksa kuburnya akan diringankan, syukur diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. In kana min ahlil adab, jika memang ahli kubur kita termasuk golongan orang-orang yang ahli mendapatkan siksa kubur. Wa illa, syukur pisan gitu loh. Kalau ahli kubur kita bukan ahlul adab, bukan orang yang terkena siksa, fatakunu mongko ono wajanan surat Yasin mau. Apa lantas ahli kubur kita yang sudah mendapatkan kenikmatan kubur ini enggak butuh Yasin, tetap kita bacakan. Fatakunu fi rauhihi wa rohatihi ziyadatan, akan justru semakin menambah kenikmatan kuburnya. Ngono loh. Ndak lantas berarti ahli kubur sing wis apik ora butuh Yasin, ngono loh. Tetap, dan insyaallah itu juga akan kembali kepada kita yang masih hidup. Kita punya prinsip, siapa yang mau mendoakan juga akan didoakan. Li annal qabra, krana sak temene kuburan iku raudhatun, pertamanan min riyadil jinan, saking pertamanane swarga, au khufratun utawa luangan min khufarin niron, saking luangane neraka. Kita jadikan surat Yasin ini menghantarkan ahli kubur kita semuanya, mudah-mudahan mereka ada dalam pertamanan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kesimpulan sementara dari surat Yasin ayat 1 sampai 3, satu kesimpulannya. Surat Yasin ini, kalimat Yasin ini termasuk ismun min asma'ir rasul, nama dari nama baginda Rasul. Insyaallah besok kita bahas apa itu makna Yasin. Kesimpulan yang kedua, bahwa surat Yasin ini termasuk salah satu bukti atas kenabian dan kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kesimpulan yang ketiga, saking pentingnya surat Yasin ini, maka di dalamnya terdapat kekhususan, terdapat fadilah, baik untuk kita yang masih hidup, terlebih untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan wasilah kajian tafsir Yasin ini semua kita dan keluarga terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita yang di desa dimanapun yang berada, ya mudah-mudahan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kemudahan dan dipenuhi segala cita-cita dan hajatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca li khamsatun bareng-bareng. Li khamsatun udfi biha kharwal wabail hadimah
المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة إلهنا جعلتنا لدينك ورسولك مستجيبا ومنجيا بفضل آلية النوى بفاتحة كتابنا أرشد في سنينا برشدك وجودك ثبت على عيوننا في قلبنا يا مولانا بمكة ومدينة هذا الدعاء أن نكون عبدا شاكرا لربنا فزدنا في حياتنا حكما وعلما نافعا وحبنا لحبيبنا مستشفئا ومطيئا نحمدك يا ربنا على نعم العظام وصلى الله المصطفى وعلى آله وسلم وصلى الله المصطفى وعلى آله وسلم لخمسة أضفي بها المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.